Ada satu hari ketika saya sedang menonton TV, itu sekitar pukul 11 malam. Suasana ini sudah sepi. Samar-samar di dapur ada suara yang menurut saya ini sangat familiar. Suara seorang perempuan yang sedang memasak sambil bersenandung. Iya, ibuku punya kebiasaan kalau sedang di dapur biasanya sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Assalamualaikum, kenalkan Bang, nama saya Dinda. Saya ada kejadian horor di rumah. Sebetulnya kejadian horor ini banyak, tapi ini yang memang saya akan ceritakan. Kami sekeluarga memang terkena gusuran jalan tol di tahun 2018. Lalu keluarga kami mencari lokasi atau rumah yang baru. Singkatnya, beberapa waktu kemudian, keluarga kami dapat lokasi yang baru. Ini memang masih berada di sekitaran Depok juga. Lokasi ini memang lebih ke pelosok. Posisi tanah yang kami beli itu ada tepat di daerah yang masih sangat sepi. Memang berdekatan dengan sebuah komplek perumahan. Di sebelah kiri rumah baru kami masih ada berupa kebun yang sangat luas. Apalagi itu di bagian belakang rumah. Sangat luas sekali. Ada memang beberapa rumah warga. Namun ya tidak begitu banyak. Sedangkan di bagian kanan itu ada beberapa rumah warga. Ketika rumah kami ini sudah jadi dibangun, kami sekeluarga itu pindah. Dan di hari pertama, orang tua saya ini mengadakan selamatan atau syukuran dengan cara mengundang warga sekitar. Lalu di tengah acara, dan acara itu sudah selesai, ada nih satu bapak-bapak yang bilang, "Semoga betah ya Pak." Nah, ya ayah saya pun hanya mengangguk. Ya kemudian acara selamatan pun selesai. Menginjak bulan ketiga, ibu saya sakit dan akhirnya wafat. Kami sekeluarga terpukul sekali. Sedangkan saya sehari-hari memang berdua dengan sang ibu. Ayah saya ini adalah driver mobil atau taksi online, sedangkan kakak saya ini sudah berkeluarga dan punya rumah sendiri. Nyaris setelah kematian ibu saya, tiap malam itu saya hanya seorang diri. Sebab ayah memang pulangnya pagi. Paling cepat sebelum subuh itu sudah pulang. Di fase ini, saya betul-betul mengalami kesepian yang sangat luar biasa. Namun, lama-lama kesepian itu menjadi sebuah teror yang menyeramkan. Karena ada satu hari ketika saya sedang menonton TV, itu sekitar pukul 11 malam. Suasana ini sudah sepi. Samar-samar di dapur ada suara yang menurut saya ini sangat familiar. Suara seorang perempuan yang sedang memasak sambil bersenandung. Iya, ibuku punya kebiasaan kalau sedang di dapur biasanya sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Awalnya itu ya saya kira hanya halusinasi saya. Namun lama-lama suara itu malah semakin jelas terdengar. Makin didengar, saya malah makin takut. Ada yang lebih menyeramkan lagi selain suara-suara bersenandung. Itu ada satu suara seorang perempuan yang memanggil nama-nama saya. "Dinda, Dinda." Saya yang takut langsung lari ke kamar tidur. Saya tutup telinga saya, namun suara itu masih terdengar jelas di telinga saya. Nah, ketika suara itu makin terdengar, saya semakin menutup telinga. Karena terlalu takut,
Akhirnya saya sampai mengompol atau pipis di celana. Entah berapa waktu lama saya tersiksa pada kejadian itu. Beberapa waktu kemudian, alhamdulillah ayah saya ini pulang karena ya memang terdengar suara mobilnya. Ketika saya tahu ayah saya pulang, keberanian saya ini hadir. Lalu ya saya kembali atau masuk ke kamar mandi untuk sekedar ganti pakaian dan membersihkan diri. Namun ketika saya sudah kembali ke ruang tamu, itu sama sekali tidak ada ayah saya. Entah ayah saya itu kemana. Memang penasaran, akhirnya saya intip itu dari balik tirai ruang tamu. Ya siapa tahu ada mobil ayah saya. Namun ketika saya lihat, itu kosong kondisinya. Malah saya melihat ada satu bayangan putih yang bentukannya itu seperti guling, itu malah meloncat ke arah saya. Saya akhirnya pun pingsan karena memang ketakutan. Nah, kemudian ketika sadar malah sudah dibangunkan oleh ayah saya. Ya singkatnya di situ saya akhirnya pun bercerita atau menceritakan kejadian yang saya alami semalam. Yang pada intinya itu saya ingin pindah dari rumah itu. Namun ya kata ayah, ya tidak semudah itu menjual rumah. Butuh waktu. Karena memang alot bagaimana satu keputusan ini. Akhirnya saya dikontrakan satu kamar, yaitu memang tidak jauh dari rumah saya. Setelah saya dikontrakan satu rumah, ini saya agak lebih tenang. Kalaupun saya pulang, itu ketika ada ayah. Malam, apalagi siang atau malam, kalau memang tidak ada ayah, saya sama sekali tidak berani pulang. Untuk sekedar menyalakan lampu pun saya juga tidak berani. Dan sekedar untuk informasi, memang keadaan rumah saya pada saat itu belum begitu sempurna. Banyak seperti pintu pun belum begitu bagus. Di bawahnya ini kadang-kadang juga masih ada lubang, sehingga beberapa kali itu ada ular yang masuk ke dalam rumah. Semua itu baru terjawab setelah di sebelah sisi kiri rumah yang memang itu awalnya tanah yang luas, itu kan memang ada pagar yang memanjang. Pagar itu mungkin ukurannya tidak sampai 2 meter, karena kita dari jalan itu masih bisa melihat ke dalam. Namun sekarang kondisinya sudah penuh dengan kuburan-kuburan baru korban COVID di tahun 2020 kemarin. Saya masih ingat ketika sedang ramai-ramainya kasus COVID kemarin, itu sering di malam hari jam 12 atau jam 1, hampir tiap malam itu selalu ada ambulan dan menguburkan korban COVID di makam yang memang tidak jauh dari rumah saya. Ya pada saat itu saya tidak begitu takut karena memang masih ada ibu saya. Tapi ya kalau sekarang karena sendiri, saya untuk menginap semalam pun tidak akan berani. Kalau pulang malam hari ya pada saat itu ketika ibu masih ada, saya akan selalu mengambil jalan yang lebih ramai. Padahal dari rumah saya ini tinggal lurus langsung ke jalan, ya tidak besar memang, jalanan kampung. Namun saya tidak pernah berani lewat jalan itu. Ya, akhirnya rumah kami pun laku dijual ke warga sekitar. Rumah kami pun dibongkar, lalu dijadikan ladang tanaman, ya kadang-kadang jagung ataupun cabai. Dan singkatnya, akhirnya saya pun pindah dari lokasi itu. Kalau sekarang memang saya sudah berumah tangga, juga punya anak 2. Sedangkan ayah saya ini sudah menikah lagi, tinggal berdua dengan istrinya. Oh iya bang, saya juga baru sadar nih. Jadi ketika saya masih ada di rumah itu, saya sering melihat guling yang sudah lusuh. Namun guling ini ukurannya tidak sependek guling biasa. Ukurannya agak lebih panjang, mungkin sekitar 2 meteran. Nah, kadang-kadang guling ini yang lusuh, ini ada berdiri menyender di tembok rumah saya. Saya melihat itu kadang-kadang ketika memang keluar atau pas ke kamar mandi.
Kamar mandi memang tidak berada di dalam rumah. Kalau mau ke kamar mandi ini harus ke bagian sebelah kiri yang memang itu ada dapur. Nah, di momen itulah kadang ini saya melihat guling. Memang penerangan di luar rumah tidak begitu jelas, sehingga hanya ada cahaya remang-remang yang memang seperti bohlam kuning. Itulah saya sering melihat penampakan seperti guling. Nah, guling itu juga tidak selalu berdiri, kadang-kadang juga rebahan. Itu pada saat itu saya tidak begitu paham itu apa. Namun setelah saya pikirkan, oh bisa jadi itu memang fenomena penampakan makhluk-makhluk gaib. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.